Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Akbar dengan NIM 22000182991. Saya berasal dari kelas G, Informatika G. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya pada mata kuliah pemrograman web. Oke, langsung saja ke slide berikutnya. Yang pertama ada sejarah dan konsep pemrograman web. GitLab. Apa itu GitLab? Git adalah sistem versi kode sumber yang memungkinkan Anda melacak perubahan secara lokal dan mendorong atau menarik perubahan dari remote resource. GitLab, GitHub, dan Bitbucket merupakan layanan yang menyediakan remote access ke Git repositories. Selain menghosting kode Anda, layanan ini menyediakan fitur tambahan yang dirancang untuk membantu mengelola siklus pengembangan software. Fitur-fitur tambahan ini termasuk mengelola pembagian kode antara orang-orang yang berbeda, bug tracking, wikispace, dan alat-alat lain untuk social coding. GitHub adalah layanan gratis yang tersedia untuk umum, yang membutuhkan semua kode. Dibuat terbuka, siapapun dapat melihat kode yang Anda push ke GitHub dan menawarkan saran untuk peningkatan. GitHub saat ini meng-host kode sumber untuk puluhan ribu proyek open source. GitLab adalah layanan mirip GitHub yang dapat digunakan organisasi untuk menyediakan manajemen internal Git repositories. Ini adalah sistem manajemen Git repository yang di-host sendiri yang menjaga kode private pengguna dan dapat dengan mudah menyebarkan perubahan kode. Kemudian, fitur-fitur yang terdapat pada GitLab ini sendiri yaitu GitLab host proyek software atau private Anda secara gratis. Kemudian GitLab adalah platform untuk mengelola Git repositories. GitLab menawarkan private repositories dan free public pelacakan masalah dan wiki. Kemudian GitLab adalah user-friendly web interface layer di atas Git yang meningkatkan kecepatan bekerja dengan Git. Kemudian GitLab menyediakan sistem continuous integration atau CI untuk mengelola proyek dan menyediakan user interface bersama dengan fitur-fitur lain dari GitLab. Lanjut saja, keuntungan dan kekurangan dari GitLab. GitLab menyediakan versi GitLab Community Edition bagi pengguna untuk menemukan di mana server kode mereka present. Kemudian GitLab menyediakan public repositories dan private tanpa batas secara gratis. Kemudian the snippet section dapat membagikan sejumlah kecil kode dari suatu proyek, alih-alih membagikan seluruh proyek. Kemudian ada pula kekurangan dari GitLab ini sendiri, yaitu sambil mendorong dan menarik repository itu tidak secepat GitHub. Kemudian GitLab interface akan membutuhkan waktu saat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. Kemudian ini merupakan tampilan dari GitLab, tampilan profil kita setelah kita berhasil mendaftar di GitLab. Oke, lanjut ke arsitektur pemrograman web berbasis client server. Konsep client side dan server side. Pengertian pada client side ini sendiri merupakan bahasa pemrograman web yang pengolahan datanya dilakukan oleh komputer pengguna atau pengunjung. Jadi, ketika seseorang berkunjung ke sebuah web, komputernya akan mendownload data atau script yang bersifat client-side di web tersebut. Kemudian pengertian lain pada server-side, yaitu server-side scripting adalah bahasa pemrograman web yang pengolahan datanya dilakukan oleh komputer server atau penyedia Jadi, setiap kali sebuah web dikunjungi, server akan mengirimkan data-data yang diminta dari database yang kemudian akan ditampilkan di web. Kemudian ada pula cara kerja dari client side, server side. Itu pada client side berawal dari klien yang memanggil berdasarkan URL atau Uniform Resource Locator melalui browser. Kemudian browser mendapat alamat dari web server yang nantinya akan memberikan segala informasi yang dibutuhkan web. Kemudian pada server side, penerjemah khusus untuk kode-kode seperti PHP yang nantinya akan diterjemahkan oleh mesin PHP ke kode HTML.
terlebih dahulu sebelum diterjemahkan browser untuk ditampilkan di layar klien. Kemudian pada persyaratan untuk client-side yaitu harus memerlukan browser untuk menjalankan, sedangkan server-side harus memerlukan server untuk dijalankan. Kemudian tools yang digunakan pada client-side sendiri ini Microsoft Frontpage, Macromedia, Dreamweaver. Kemudian untuk server-side Apache, GitLab, GitHub, Back4App, Visual Studio, Nginx. Untuk bahasa pemrograman pada client-side ini menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript. Sedangkan server-side ini menggunakan PHP, Ruby, Java, Node.js, dan Python. Node.js. Oke. Lanjut ke Sublime Text. Sublime Text adalah sebuah aplikasi text editor untuk menulis kode pemrograman dan teks yang dapat berjalan di berbagai platform operating system dengan menggunakan teknologi Python API yang sudah diperbarui menjadi Python 3.8. Sublime dibuat karena terinspirasi oleh Vim. Aplikasi ini sangat fleksibel dan powerful. Kemudian terdapat kelebihan dan juga kekurangan pada Sublime Text. Untuk kelebihan pada Sublime Text ini menggandakan baris sintaks, pindah baris sintaks dengan cepat, dapat mengubah teks dalam jumlah yang banyak, membuat struktur dan elemen HTML atau PHP lebih mudah, dan juga membuat komen lebih cepat. Terdapat pula kekurangan pada Sublime Text ini yaitu terminal kurang powerful, beberapa package tidak bisa diinstal, plugin harus diinstal terlebih dahulu, dan juga pada Sublime Text ini jelas tentu berbayar. Kemudian ini merupakan tampilan awal pada Sublime Text ketika sudah mendownload. Tapi pada ini saya sudah menambahkan beberapa tag untuk menampilkan sebuah HTML pada browser. Kemudian lanjut ke XAMPP. XAMPP sendiri memiliki kelebihan yaitu database storage engine ini banyak digunakan oleh programmer, apalagi oleh web developer karena sifatnya yang free atau gratis. Untuk expert sudah ada yang bayar. Kemudian kemampuannya sudah bisa diandalkan, mempunyai kapasitas yang cukup mumpuni sekitar 60.000 tabel dengan jumlah record mencapai 5 triliun, bahkan untuk yang terbaru sudah lebih. Kemudian keamanan datanya cukup aman walaupun tidak sehebat Postgre apalagi Oracle. Engine ini multi-platform sehingga mampu diaplikasikan di berbagai sistem operasi. MySQL cocok diaplikasikan di aplikasi kelas kecil dan menengah. Kemudian kelebihan paling utama engine ini adalah kecepatannya. Kemudian terdapat pula kekurangan pada XAMPP ini sendiri yaitu tidak cocok untuk menangani data dengan jumlah besar, baik untuk menyimpan data maupun untuk memproses data. Kemudian memiliki keterbatasan kemampuan kinerja pada server ketika data yang disimpan telah melebihi batas maksimal kemampuan daya tampung server karena tidak menerapkan konsep teknologi kelas. Nah, untuk tampilan pada XAMPP ini sendiri, apabila kita sudah menginstal di laptop atau di PC, maka tampilan pada XAMPP ini seperti ini. Oke, kemudian HTML. HTML ditemukan oleh Tim Berners-Lee. Kemudian Hypertext Markup Language atau HTML ini merupakan bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat halaman website dan aplikasi web. Sejarah HTML diciptakan oleh Tim Berners-Lee, seorang ahli fisika di lembaga penelitian CERN yang berlokasi di Swiss. Versi pertama HTML dirilis oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991 yang memiliki 18 tag. Sejak saat itu, setiap kali ada versi barunya, pasti akan selalu ada tag dan atribut atau tag modifier yang juga baru. Kemudian terdapat juga fitur-fitur pada HTML yaitu sintaksnya lebih sederhana, menunjang pengembangan web responsif, sudah menunjang konten atau video dan juga audio secara default, sudah mendukung grafik vektor, menggunakan local storage untuk mengganti cookie, kompatibel dengan browser terkini, memungkinkan JavaScript berjalan di browser, memungkinkan efek drag dan drop. Kemudian
Kemudian ini merupakan tag-tag HTML yang sudah saya pelajari sejauh ini. Kurang lebih seperti ini yang sudah saya pelajari. Ada HTML, head, title, body, H1 sampai H6, P, comment, bold, ya, dan lain-lain. Kemudian ini merupakan codingan yang saya buat pada pertemuan ketiga. Nah, jadi saya menggabungkan semua tugas yang ada di pertemuan 3 menjadi satu web pada bahasa pemrograman. Nah, seperti ini codingannya kurang lebih. Kemudian untuk tampilannya seperti ini. Nah, mungkin saya bisa jelaskan untuk nama, NIM, kelas, dan juga mata kuliah ini saya menggunakan style yaitu font family dengan jenis fontnya Comic Sans MS. Nah, kemudian menggunakan warna ungu, merah, hijau, dan juga biru. Ya. Kemudian pada slide bawahnya merupakan kalimat cetak miring, tebal, dan juga garis bawah. Itu saya menggunakan untuk memberi cetak miring itu menggunakan innerline atau tag I. Kemudian apabila ingin cetak tebal itu tag B atau bold. Merupakan kalimat bergaris bawah itu menggunakan tag U atau tag underline. Kemudian untuk yang rumus-rumus kimia ini saya menggunakan ini seperti sub dan seperti itulah. Nah, untuk selanjutnya saya menggunakan tag P, BR, dan lain-lain. Nah, pada gambar ini saya menggunakan tag IMG atau tag image source SRC. Nah, saya mengambil foto yang sudah saya download, kemudian saya masukkan di satu file bersama dengan file ini, file codingan tersebut. Kemudian saya menambahkan link juga di bawah gambar ini. Apabila kita klik linknya, maka dia akan pindah ke halaman lain dan juga membuka link tersebut. Itu saya menggunakan link target, href href target. Nah, gitu deh. Kemudian pada bawahnya itu menggunakan table. Nah, pada table saya menggunakan table row atau TR, table data, dan table head. Nah, gitu. Nah, ini merupakan codingan untuk formulir pada pertemuan keempat. Di sini saya membuat codingan tentang nama, NIM, program studi, fakultas, alamat, dan juga nomor telepon yang bisa kita inputkan dan juga kita bisa mensubmit data diri kita yang sudah kita inputkan. Tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini saya menambahkan foto saya menggunakan tag IMG. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.